Satu statement yang saya mau katakan kepada saudara yang cukup tidak umum, yaitu adalah kerusakan di dalam jiwa yang terhebat seringkali bukan lahir dari pergumulan yang berat, tapi justru ketika hidup kita terlalu muda dan tanpa arah. Saya ulangi lagi, kerusakan dari dalam jiwa yang terhebat itu seringkali bukan lahir dari pergumulan yang berat, tapi justru ketika hidup kita ini terlalu muda dan gak ada arah dan tanpa tujuan. Karena begini, kalau kita hari ini selalu senang, selalu happy, maka sukacita itu akan menjadi mustahil. Saudara nggak tahu lagi itu apa artinya menjadi sukacita. Kenapa? Karena saudara selalu happy. Maka sukacita itu sudah nggak jadi relevan lagi dalam kehidupan saudara. Suatu hal yang biasa. Kalau hari ini saudara punya pilihan yang unlimited, saudara bisa mau lakukan apapun saudara bisa, mau ke negara apapun saudara bisa, mau beli apapun saudara bisa, maka tujuan dan goal atau purpose itu kemudian menjadi hilang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi drive untuk kita mau mencapai apa yang kita mau capai. Kenapa? Semua sudah bisa kita dapatkan. Tidak ada lagi keinginan meraih yang belum pernah kita bisa dapat. Bahkan kalau saudara perhatikan fenomena zaman ini agak membagongkan, yaitu adalah ketika kita memiliki lebih banyak hiburan, namun tingkat depresi semakin meningkat. Harusnya ketika banyak hiburan nggak ada lagi namanya depresi. Tapi ketika lebih banyak hiburan, namun banyak tingkat depresi yang meningkat. Ketika kita memiliki lebih banyak kenyamanan, namun kepuasan hidup semakin menurun. Ketika kita lebih banyak memiliki like di sosial media, namun rasa kesepian itu lebih banyak. Berapa banyak kita punya followers, punya mutual friends, tapi dalam hati kosong, kesepian. Gak ada satupun yang bisa diajak bicara walaupun sepertinya viral. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia sebenarnya tidak didesain untuk hidup dengan santai-santai, menikmati leha-leha. Tetapi sebetulnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan gambaran atau dengan blueprint untuk kita ini mengelola. Tuhan menciptakan Adam di dalam Taman Eden. Tuhan berkata kepada Adam, kerjakanlah taman ini. Disuruh sama Tuhan untuk mengelola. Nah, perhatikan, ketika saudara harus mengelola, apa yang akan terjadi? Akan ada yang namanya tantangan. Karena saudara akan mulai berpikir bahwa, loh ini kok nggak berkembang. Harus saya apakan supaya ini bisa berkembang? Loh ini kok nggak tumbuh dengan baik, harus mungkin dipindah. Atau mungkin harus diapakan, harus dicari solusinya. Ketika mengelola itu ada tantangan. Ketika ada tantangan, ada pergumulan untuk kemudian kita merasa alive. Kalau ada dari saudara yang sudah nggak merasakan gairah, passion untuk bersemangat menjalani kehidupan, jangan-jangan kehidupan saudara terlalu nyaman. Maka dari itu ada dari orang-orang tertentu yang memilih untuk menjadi pelari maraton. Tadi pagi banyak jalan-jalan yang ditutup karena ada fun walk atau fun race atau apa itu. Maka dari itu banyak yang menjadi pelari maraton. Orang lari maraton itu berapa? Yang paling banyak 48 kilo, 4 jam sampai 5 jam. Berlari dari satu tempat sampai keliling-keliling. Itu bukan sesuatu yang nyaman, saudara. Capek melari maraton. Ada yang namanya pendaki gunung. Naik atas gunung itu bukan suatu yang nikmat. Bahkan ada korban jiwa kemarin di Bali. Bahkan ada beberapa dari saudara yang label diri saudara sebagai pencinta makanan pedas. Nah ini. Ada dari saudara gak bisa makan kalau gak ada cabenya, gak ada sambelnya. Sampai makan itu bibirnya sampai merah, sampai gitu kan. Sampai sebegitu pedasnya. Kenapa? Mereka rela menderita supaya mengenal makna.
sebetulnya bukan makanan itu nggak enak kalau nggak pedas. Makanannya sudah enak, tapi harus ada sense of kepedesannya, itu baru terasa nikmat. Ya Pak ya. Harus ada rasa, ini pedas ini, wah ini baru kerasa nikmatnya. Karena kita memang tidak pernah diciptakan untuk hidup di dalam zona nyaman, untuk leha-leha. Tapi Bible sudah berkata dari dulu hidup itu tidak bebas daripada masalah. Siapapun saudara. Tidak ada terkecuali. Entah saudara pelayanan, saudara nggak pelayanan. Saudara sudah percaya Tuhan lama atau saudara baru percaya Tuhan. Hidup tidak bebas masalah. Tapi hari ini saya punya kabar baik untuk saudara. Kabar baiknya adalah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita ada di dalam pergumulan. Apapun pergumulan saudara, ada kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap saudara. Setuju katakan amin. Roma 8 ayat 35 di sana dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Paulus ini tahu realita hidup, bahwa hidup itu selalu bermasalah. Tapi Paulus juga tahu dengan betul walaupun seberapa berat masalah yang ada. Paulus tahu gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Apapun pergumulan saudara, ketahui Tuhan selalu setia, Tuhan selalu hadir. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali Tuhan mengasihi saudara, selama-lamanya Tuhan pasti mengasihi saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dari itu hari ini saya ingin menyampaikan 3R pemahaman tentang pergumulan. Apa sih pergumulan? Kenapa pergumulan itu harus terjadi dalam kehidupanku? Itu ngapain dia datang dalam hidupku? R yang pertama yaitu realita dari pergumulan. The reality of struggles. Dunia itu sering menjual ide. Kalau kamu nyaman maka kamu bahagia. Kalau kamu nyaman kamu akan bahagia. Tapi kenyataannya, kenyamanan tanpa tujuan sama dengan kehampaan. Kenyamanan tanpa tujuan itu hanya membawa perasaan hampa dalam hidup kita. Bahkan saudara, riset modern berkata, the happiest people are those with the most pleasure, but those with meaningful struggles. Orang yang paling berbahagia, yang paling senang itu bukan orang yang hidup di dalam kenyamanan yang paling banyak. Tetapi orang yang paling bahagia adalah mereka yang hidup dengan tantangan yang bermakna dalam kehidupan mereka. Mereka yang tahu bahwa apa itu perjuangan yang harus diperjuangkan. Mereka yang paling berbahagia. Bahkan Yesus sendiri di Bible berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Semua ini telah kukatakan kepadamu supaya dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi realitanya yaitu adalah orang benar sekalipun pasti kena masalah. Bahkan di Bible Daud dikejar Saul. Mertuanya sendiri. Yusuf dimasukkan penjara sama saudaranya sendiri dijual. Dia harus kehilangan half of his youth. Masa mudanya hilang. Paulus harus ditindas. Kena kapal karam. Kena aniaya yang begitu luar biasa. Jadi hari ini kalau saudara berkata, kenapa hidupku ini masalahnya gak selesai-selesai. Seperti seri sinetron Tersanjung 7. Bahkan punya saya itu sampai 12 Pastor. Kalau saya bukan tersanjung. Kalau sinetron seri saya, sinetron seri tersandung gitu kan. Tapi kabar baiknya, semakin banyak masalah yang saudara harus hadapi, artinya saudara ada di dalam right track. Saudara ada di dalam jalur yang benar.
Tengok kanan kiri saudara, kira-kira masalahnya banyak nggak sebelah saudara ini? Katakan, welcome to the club. Ya, semakin banyak masalahnya, itu artinya ini benar jalan hidupnya. Kalau nggak ada masalahnya, logikanya gini, kalau hidup saudara itu lurus, tenang-tenang saja, berarti musuh iblis itu nggak dirugikan dengan hidup saudara. Tapi kalau hidup saudara benar untuk Tuhan, wah pasti diganggu. Bahkan ini masih ada waktu, saya kesaksian sebentar. Kemarin waktu di Malang, sebelum naik pelayanan saudara, mau naik, tiba-tiba saya harus cekcok sama istri. Aduh, kenapa kok milihnya itu waktu sebelum naik mimbar gitu kan? Kok nggak milih waktu yang lain? Kok nggak kompromi dulu gitu kan? Artinya apa? Kalau misalnya hidup saudara lurus-lurus aja, nyaman-nyaman aja, hidup saudara itu bukan jadi ancaman buat musuh. Tapi kalau hidup saudara itu dikacau balau, babak belur sana sini, berarti engkau ada di right track. Kalimat bagus berkata dari C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasure, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Tuhan itu berbisik-bisik dalam kesenangan kita. Tuhan ngobrol melalui hati nurani kita. Tapi Tuhan itu berteriak melalui penderitaan. Karena penderitaan itu adalah megafonnya Tuhan. Untuk bangunkan dunia yang tuli ini loh. Yang gak mau tahu, yang bodoh amat, yang gak mau peduli. Harus ada megafon melalui penderitaan. Baru kita sadar, loh selama ini salah ya. Mungkin beberapa waktu saudara lihat di sosial media di Amerika ada seorang anak Tuhan yang didor, namanya Charlie Kirk. Satu gugur, sekarang seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk memberitakan kebenaran, menyatakan Injil. Baru semuanya sadar, oh iya aku gak bisa diam saja, aku harus cerita tentang kebaikan Tuhan. Ada drive-nya, ada purpose-nya, ada tujuannya. Ibaratnya begini, kalau ada dari saudara yang punya anak, setelah menjadi seorang ayah saya baru sadar, ada orang tua, parents yang rela gak tidur, rela kerja keras, bahkan kadang gak punya waktu untuk dirinya sendiri. Bukan karena mereka menikmati sengsaranya jadi parents, menikmati penderitaannya jadi parents, nganter ke dokter kalau sakit, masuk ke IGD, harus antar jemput anak sekolah walaupun kemarin habis lembur, harus whatever things that you have to do, menjaga anak sedemikian rupa. Bukan karena menikmati penderitaan, tapi karena parents itu tahu bahwa menderita itu ada tujuannya loh. Tujuannya adalah apa? Untuk melihat anak mereka tumbuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hebat. Dan penderitaan menjadi orang tua walaupun sengsara gitu nggak masalah. Selama dia bisa melihat bahwa anaknya menjadi orang yang lebih baik. Dan menderita itu jauh lebih bermakna daripada sekedar cari kenyamanan. Saya jamin walaupun saudara bisa hire suster, hire helper, saudara tidak akan membiarkan anak saudara total dipegang sama suster. Saudara tetap akan jagain, saudara akan tetap pastikan, perhatikan anak-anak saudara menjadi baik. Artinya apa? Meaning itu lebih besar daripada pleasure. Makna itu lebih berharga daripada kenyamanan sementara. Maka dari itu jangan kaget kalau hari-hari ini kita harus mengalami yang namanya pergumulan. Pergumulan itu bukan tanda bahwa Tuhan benci sama kita. Enggak. Pergumulan itu adalah bukti bahwa realita dunia ini adalah dunia yang rusak karena dosa. Tapi justru ada pergumulan, justru dunia kita rusak. Di situ kita melihat kasih Tuhan yang sempurna sedang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena seharusnya kita binasa, karena seharusnya kita hancur berantakan, tetapi kasih Tuhan yang selalu menyelamatkan, kasih Tuhan yang selalu meluputkan, kasih Tuhan yang selalu membebaskan setiap kita. Dan hari ini
realita daripada pergumulan, yaitu saudara selalu jadi target kasih Tuhan yang sempurna atas setiap hidup saudara. Siapapun saudara, apapun pergumulan saudara, ketahui bahwa anugerah Tuhan dinyatakan sempurna bagi kita. Katakan kepada diri saudara sendiri, saya dikasihi Tuhan. 1, 2, 3, saya dikasihi Tuhan. Reality of struggle. Saudara sudah tahu realita daripada pergumulan itu. Sekarang yang kedua yaitu adalah respon daripada kasih Tuhan. Ya, memang ada struggle yang kita harus alami, pergumulan yang kita harus hadapi, tapi ada respon dari kasih Tuhan. Beda orang percaya dan orang yang tidak percaya, yaitu adalah bagaimana orang tersebut merespon terhadap setiap pergumulan yang mereka hadapi. Paulus berkata, Roma 8 ayat 37, namun tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tapi dalam semuanya itu, bukan tetapi lewat semuanya itu. Kata dalam artinya kasih Kristus bukan sekedar menjauhkan masalah. Kata dalam artinya kasih Kristus hadir di tengah-tengah masalah. Kasih Kristus adalah respon Tuhan terhadap pergumulan yang sedang kita alami. Yang menarik ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, Tuhan itu nggak nyabut masalahnya. Tapi Tuhan malah memberikan keputusan untuk Dia mau hadir di dalam setiap pergumulan dan masalah yang sedang kita alami. Bisa Tuhan ngambil masalahnya, tapi Tuhan memilih untuk Dia yang hadir menyatakan kasih-Nya di saat kita sedang mengalami pergumulan. Kitab Daniel pasal ketiga, di sana ada cerita di mana Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian, bahkan dipanaskan 7 kali lipat lebih panas. Kalau saya jadi Tuhan, maka yang saya pilih yaitu saya tiup itu apinya seperti tiup lilin. Hilang apinya. Dinyalakan lagi, tak tiup lagi. Dinyalakan lagi, tak tiup lagi. Sampai capek, ayo capek-capekan tiup-tiupan sama saya. Tapi Tuhan gak milih cara itu. Tuhan malah memilih untuk apinya gak hilang, tapi Dia memilih untuk Dia hadir di tengah-tengah api bersama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan Bible berkata tidak sehelai dari baju mereka terbakar. Wow, gak satu pun benang dari baju mereka terbakar. Bahkan raja berkata, siapa itu orang yang keempat kok mukanya seperti malaikat? Tuhan gak memilih untuk mencabut masalahnya, tapi Dia memilih untuk hadir. Kasih Tuhan itu tidak menghilangkan pergumulan, tapi kasih Tuhan itu menemani kita melewati setiap pergumulan yang ada. Kalau ada dari saudara yang kau merasa gak ada yang tahu ceritaku, gak ada yang tahu berapa berat hidupku, gak ada yang tahu berapa sulitnya yang harus tak lalui, saya mau katakan kepada saudara, ada tangan Tuhan yang selalu megang hidupmu. Dan Dia memilih untuk hadir dalam terendah, posisi paling rendah hidupmu yang paling dalam. Dan Dia memilih untuk hadir di sana, untuk menggandeng tanganmu, dan untuk memilih memastikan hidupmu baik-baik saja. Ini adalah Tuhan yang saudara percayai. Tuhan yang saudara kasihi. Ibaratnya begini, kalau ada seorang anak kecil yang panik, saya adalah orang yang cukup gelisah ketika di dalam kerumunan yang ramai gitu, pusing kepala saya. Kayak pusing aja. Saya selalu akan mencari tempat yang nggak terlalu padat, sesek nafas gitu. Kayak nggak tahu, kayak terhimpit, terasa terhimpit. Nah, kalau ada seorang anak kecil yang ada di tengah-tengah keramaian pasar yang begitu ramai, dan anak kecil ini nggak tahu harus lihat kemana, cuman lihat kakinya orang lalu lalang dan dia bingung harus lakukan apa. Dia mungkin nangis, dia teriak, nggak bisa cari solusi, dan tiba-tiba
ayahnya dari belakang memeluk dia, menggendong dia, dan membuat dia menjadi tenang. Yang menarik, keramaiannya tidak pernah hilang. Hiruk pikuknya tidak pernah pergi kemana-mana. Tetapi yang berbeda yaitu ayahnya menggendong dia, memeluk dia. Sehingga pandangan anak itu kemudian berubah. Yang tadinya dia hanya bisa lihat kakinya orang lalu lalang. Tapi sekarang dia bisa melihat sebuah pemandangan dari ketinggian. Eye level kepada ayahnya. Kemudian dia bisa mulai melihat semuanya dengan tenang. Dan kemudian dia bisa melihat keadaan itu dengan sebenarnya, bukan dari bawah. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena seperti itu kasih Tuhan dalam hidup kita. Sementara kita sedang melalui pergumulan, Tuhan yang mengangkat kita ke dalam perspektif yang berbeda. Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah kedamaian yang beyond comprehension, yang melampaui akal dan pikiran kita. Tuhan yang mengangkat kita sehingga ada perasaan tenang yang gak kita bisa ungkapkan. Dan bahkan kita sendiri gak tahu kenapa kita bisa tenang di tengah-tengah badai yang seperti itu. Bahkan ada kalimat bagus berkata begini, grace does not always take you out of the storm, but it gives you peace and victory in the storm. Anugerah itu tidak selalu mencabut saudara keluar dari badai. Tetapi anugerah itu memberi saudara damai dan kemenangan di tengah-tengah badai. Siapapun saudara, ketika engkau ada di dalam badai, deklarasi saya, Tuhan yang akan memberi damai sejahtera dalam hidup saudara. Dan gak cukup dengan damai sejahtera. Pada waktu Tuhan, ketentuan Tuhan, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan, ajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Tuhan mampu kerjakan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya berharap saudara mengetahui bahwa hatinya Tuhan dalam hidup kita bukan untuk mencelakakan. Suatu waktu ada seorang yang sakit. Dia harus jaga keluarganya di ICU. Karena dia terlalu fokus menjaga keluarganya dan dia sendiri harus kena PHK. Sakitnya gak sembuh-sembuh, dia harus bayar terus. Semua doa sudah dia lakukan, bahkan semua ibadah dia sudah ikuti ibadah. Gerah 1 sampai gerah 4 gitu kan. Kemudian di cabang pun dia juga datang, misal. Kemudian ibadah Hirus dia datang, ibadah Teens dia datang, ibadah Kids pun dia datang, ibadah penghiburan juga dia datang. Tapi masalahnya gak selesai-selesai. Saldonya semakin lama semakin menipis. Tapi di tengah semua kepelikan hidupnya, tiba-tiba dia rasa aneh. Kenapa? Kok aku damai sejahtera ya? Kok aku gak takut ya? Kok aku gak khawatir ya? Loh, kok aku bisa tenang ya? Seperti anak kecil yang digendong ayahnya di tengah-tengah keramaian. Saya gak tahu pergumulan apa yang sedang engkau alami. Tapi yang saya tahu, respon kasihnya Tuhan dalam setiap pergumulan kita, yaitu adalah Dia menyertai kita di masa-masa kelam kita. Maka dari itu Bible berkata, Immanuel, Tuhan beserta bersama kita. Ini bukan sebuah jargon, ini bukan sebuah ungkapan yang nice kita ucapkan, tapi ini sebuah kebenaran yang kita alami. Di tengah-tengah pergumulan, Tuhan hadir. Dia menyertai dan Dia senantiasa mengasihi setiap kita. Itu responnya Tuhan. Kalau kita kena masalah, responnya Tuhan, Dia menyertai kita di tengah pergumulan. Lalu responnya kita ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan sebagai respon? Bukan cari orang pintar, bukan pergi cari pastor yang satu pastor ke pastor yang lain, bukan. Tapi respon kita yaitu adalah percaya sama janjinya Tuhan. Percaya sama janjinya Tuhan. Kenapa? Bible berkata,
Dia adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menggenapi. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji dan dia tidak pernah berdusta. Apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan, dia pasti mampu untuk menggenapi terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Apapun kondisi dan keadaan saudara, responi pergumulanmu dengan saya mau percaya janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu sekarang adalah result of God's love. Ada reality of struggles, ada respon of God's love, dan sekarang ada result, hasil daripada kasih Tuhan. Jadi formulanya begini, pergumulan ditambah kasih Tuhan itu sama dengan transformasi. Pergumulan tambah kasih Tuhan sama dengan transformasi. Perhatikan prosesnya. Pergumulan itu akan menghasilkan endurance, ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan karakter yang teruji, proven karakter. Karakter yang teruji akan menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat ketiga di sana dikatakan, dan bukan hanya itu, kita juga bermegah dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan apa? Kesabaran. Kesabaran menghasilkan karakter teruji. Dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi ini yang anugerah ajarkan dalam kehidupan kita, yaitu trouble is temporary, transformation is eternal. Masalah kita itu ada tanggal kadaluarsanya, tapi transformasi oleh masalah itu kekal. Kasih Tuhan bisa mengubah luka menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Tanpa luka, mungkin saudara menyepelekan. Tapi luka yang engkau alami membuat itu menjadi pelajaran yang berharga. Penderitaan yang engkau alami itu menjadi sebuah pengharapan. Dan salib itu menjadi sebuah kebangkitan atas setiap pelanggaran dan dosa kita. Artinya apa? Bahkan salib pun menjadi makna yang berarti dalam kehidupan kita, yang dimana Yesus harus menderita dalamnya. Sebuah quote yang bagus berkata, God never waste a hurt. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka. Jangan-jangan setiap pergumulan yang saudara miliki, kalau saudara bawa kepada Kristus, Tuhan bisa ubah pergumulan itu menjadi kesaksian. Tuhan bisa ubah pergumulan itu untuk dipakai untuk menjadi sebuah kebaikan. Tuhan bisa pakai pergumulan itu untuk menjadi sebuah stepping stone dalam kehidupan kalian. Kemarin ada ketika saya khotbah di Hirus, seorang anak yang bersaksi ikut lomba menyanyi. Ketika dia ikut lomba menyanyi, dia latihan, dia flu dan dia gak bisa latihan dengan baik. Dia mempertanyakan, aku gagal atau aku berhasil? Karena dia coba waktu latihan ada not tertentu yang dia gak bisa raih. Dan dia mau menyerah saja. Kemudian dia dikuatkan oleh kakak-kakak rohaninya. Bagi saudara yang usia muda, ikutlah Hirus. Bagi saudara yang ibadah di sini, ikutlah Family Blessing. Karena di sana saudara punya komunitas, saudara punya keluarga, dikuatkan dalam komunitas Family Blessing. Diberi harapan anak ini. Dan akhirnya muncul sebuah pertanyaan, lebih baik mana? Aku coba dan gagal, atau aku mundur diri sendiri aja? Karena aku tahu aku gak maksimal. Salah satu dari kakak rohani berkata, lebih baik kamu coba terbaik yang kamu bisa beri. Kalau sudah gagal, ya sudah, karena kamu lakukan yang terbaik. Dia akhirnya lakukan. Dia kira sepanjang lomba dengarkan yang lain, wah aku ini bakal jadi bottom 3,
terjelek, ketiga terbawah gitu. Tapi setelah dia selesai nyanyi, saudara tahu apa yang terjadi? Dia jadi top 3, terbaik, teratas, tertiga dari semua anggota kontestan yang lain. Bahkan saya sendiri mendengar kesaksian itu pun merasa diberkati. Artinya apa? Pergumulan yang membuat kita merasa kita ada di paling dasar, Tuhan bisa ubahkan untuk ngangkat kita menjadi top 3, menjadi best, yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, ketahui Tuhan punya rencana kemenangan demi kemenangan dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan bisa pakai struggles. Ada Yusuf yang dilempar ke sumur, dijual, masuk ke dalam penjara. Tapi dari akhir semua struggles yang dia alami, Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semua ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Terjemahan lain dikatakan bahwa memang kamu reka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kalau ada dari saudara yang dijahati, kalau ada dari saudara yang dikhianati, kalau ada dari saudara yang diperlakukan tidak adil, saya mau saudara dapat pemahaman ini. Mungkin mereka rekakan yang jahat. Oh, tapi Tuhan saudara bela saudara. Dia mereka-rekakan yang baik. Dia bisa ubah setiap tangisan saudara di malam hari, setiap duka cita saudara yang paling mendalam. Dan di pagi hari Tuhan mampu menyatakan sorak-sorai kemenangan. Tuhan mau curahkan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Sama dengan kasih Tuhan. Mungkin kita gak lihat perubahan hari demi hari, tapi satu saat kita sadar, kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih berakar di dalam Kristus. Kasih Tuhan menjadi sempurna atas setiap kehidupan kita. Conclusion sekarang, kebenaran tentang pergumulan. Yang pertama, realita. Pergumulan itu nyata. Siapapun kita, gak terkecuali pergumulan itu ada. Respon kita yaitu percaya atas janji Tuhan. Karena Tuhan meresponi pergumulan kita dengan memberikan kasih-Nya yang selalu hadir. Hasil daripada pergumulan bersama kasih Tuhan akan mengubah setiap hidup kita. Kasih Tuhan memberikan purpose di tengah-tengah pergumulan. Efesus 1 ayat 3 dikatakan, dalam Kristus kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di surga. Hari ini saudara sudah dapat berkat rohani dari surga. Dan izinkan anugerah itu berteriak. Everything you need has been given to you in Christ. Apapun yang saudara butuhkan itu sudah diberikan kepadamu di dalam Kristus. Pertanyaannya, jadi saudara mau hidup seperti apa? Hidup dari kenyamanan yang kosong? Atau saudara memilih untuk hidup dalam kasih Tuhan yang memberi kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang saudara alami? Sebab Roma 8:38 berkata, aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini saya mau undang saudara. Kalau ada dari saudara yang datang dengan pergumulan yang berat, let it be your family. Kalau itu adalah dalam keuangan, kalau itu ada dalam kesehatan, kalau itu saudara merasa jiwamu kosong, Yesus berkata, come, mari datang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan bagimu. Siapapun saudara, saya harap hari ini saudara paham
realita pergumulan. Memang pergumulan ada, tapi ada respon Tuhan atas pergumulan kita. Dia memberikan kasih-Nya. Dan hasil daripada pergumulan itu, perubahan hidup kita yang semakin hari semakin serupa dengan gambar dan citra Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Ada satu slide terakhir yang saya ingin saudara lihat ke depan. Saudara tahu bahwa pergumulan saudara itu bukan untuk dihadapi sendiri, tapi pergumulan itu adalah untuk diberikan kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa kasih-Nya hadir di tengah pergumulanmu, bukan setelah semuanya sudah selesai. Hadir di tengah-tengah pergumulan. Dan biarkan Dia mengubah perspektifmu dari korban menjadi pemenang. Bukan merasa tertuduh, tapi biarlah pergumulan itu menjadikan satu drive, kesempatan untuk saudara berkata bahwa aku akan menang melalui masalah ini. Dan yang keempat, komitmen untuk melihat pergumulan sebagai alat transformasi, bukan sebagai hukuman. Gak ada dari satupun saudara yang dihukum, karena Tuhan Yesus sudah dihukum di atas kayu salib bagi kesalahan kita. Tapi hari ini, lihat pergumulan sebagai momen di mana kita diubah menjadi lebih baik, menjadi lebih dahsyat, lebih siap untuk dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara Tuhan yang jauh lebih luar biasa, lebih besar.